Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel ini yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya berikan kepada para subscribers yang sudah memberikan support. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan balasan terbaik dan semoga menjadi pahala jariah bagi Anda semuanya yang akan terus mengalir hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan mengajarkannya, serta mengajak orang lain kepada kebaikan. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau serta para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas isti'adzah kepada Allah atau memohon perlindungan kepada Allah. Ini yang selalu ditanyakan oleh sebagian teman-teman peruqyah maupun para pemirsa, para pasien kepada saya. Amalan apa saja yang biasa Dr. Indra kerjakan untuk perlindungan, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah selama menjadi peruqyah. Maka pada kesempatan ini insya Allah saya akan menjelaskannya. Saya berharap ini juga menjadi perhatian bagi para pasien, karena amalan-amalan ini bukan khusus untuk para roqi, tapi untuk kaum muslimin semuanya. Baiklah, kita mulai ya. Bismillah. Memohon perlindungan itu disebut isti'adzah. Hakikat dari memohon perlindungan adalah kita lari menghindar dari sesuatu yang ditakuti menuju siapapun yang dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Sebagai manusia, secara alami, kita diberikan oleh Allah rasa takut. Kita takut pada bahaya. Bahaya apa saja? Bahaya itu terjadi atas izin Allah, terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menimpakan suatu bahaya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka bahaya itu datang melalui makhluk ciptaannya. Dari segala makhluk yang ada keburukan padanya. Salah satunya adalah dari bangsa jin. Kemudian tukang sihir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Seorang roqi hendaknya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dari segala keburukan yang menimpanya, termasuk dari bahaya jin maupun tukang sihir. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya dari keburukan ini dan mengabulkan permohonannya, maka dia akan selamat dari bahaya itu. Maka hendaknya setiap roqi senantiasa memperhatikan hal ini. Sesungguhnya bahaya yang datang dari jin maupun tukang sihir bisa terjadi kapan saja pada diri roqi atas izin Allah. Mereka menanti-nantikan waktu di mana roqi lengah sehingga mereka bisa masuk dan melancarkan gangguan serta menimbulkan bahaya-bahaya yang dibawakannya. Maka seharusnya para roqi beristi'adzah kepada Allah selama 24 jam. Sedangkan itu tidak mungkin dilakukan. Kita tidak bisa berdoa dan berzikir kepada Allah terus-menerus seperti malaikat. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW telah mengajarkan kita banyak doa dan zikir yang mudah untuk diamalkan, yang dengan itu Allah memberikan perlindungannya kepada kita selama 24 jam insya Allah.
Nah, pada video kali ini, doa dan zikir itu dengan izin Allah saya rangkumkan ke dalam 3 kategori. Pertama, isti'adzah di waktu pagi. Yang kedua, isti'adzah di waktu petang. Dan yang ketiga, isti'adzah sebelum tidur di waktu malam. Mari kita bahas satu persatu insya Allah. Yang pertama, isti'adzah di waktu pagi. Ya, doa dan zikir di waktu pagi. Waktunya antara subuh hingga siang hari ketika matahari akan bergeser ke arah barat. Yang pertama, membaca ayat kursi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi ini dibaca 1 kali. Faedahnya, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya di waktu petang, maka dia akan dilindungi hingga pagi. Ya, hadisnya riwayat Imam Al-Hakim. Yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing dibaca 3 kali. Faedahnya, siapa yang mengucapkannya masing-masing 3 kali ketika pagi dan petang, maka segala sesuatu akan dicukupkan untuknya. Nah, itu hadisnya riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian membaca doa ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya lah pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, wahai Allah, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur. Dibaca 1 kali di pagi hari. Faedahnya, kita meminta kepada Allah kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya, juga agar terhindar dari kejelekan di hari ini dan kejelekan sesudahnya. Niatkan juga termasuk dari bahaya jin dan tukang sihir. Di dalamnya berisi pula permintaan agar terhindar dari rasa malas padahal mampu untuk beramal, juga agar terhindar dari kejelekan di masa tua. Di dalamnya juga berisi permintaan agar terselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang merupakan siksa terberat di hari kiamat nanti. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian membaca doa ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Allahumma hfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamin wa an shimal wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, yaitu aib dan sesuatu yang tidak layak untuk dilihat orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Doa ini dibaca 1 kali. Faedahnya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ini di pagi dan sore hari. Di dalamnya berisi perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga, dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah.
Kemudian membaca doa ini, Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'i wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirqihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslimin. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan syaitan dan bala tentaranya, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Dibaca 1 kali. Faedahnya, doa ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk dibaca pada pagi, petang, dan saat akan tidur. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud. Kemudian membaca doa ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ini dibaca 3 kali di pagi hari. Faedahnya, barang siapa yang mengucapkan zikir ini sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka tidak akan ada bahaya yang memudaratkannya. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian membaca doa ini, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan janganlah diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata. Doa ini dibaca 1 kali. Faedahnya, zikir ini diajarkan oleh Nabi SAW pada Fatimah supaya diamalkan pagi dan petang. Nah, semoga dengan doa ini Allah senantiasa menyertai dan menolong kita ketika meruqyah dan setelahnya. Ya kan? Ya, hadisnya riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Kemudian membaca zikir ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, baginya lah kerajaan dan segala pujian. Dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, zikir ini datang dalam 2 riwayat hadis yang berbeda penyebutan jumlah membacanya, yaitu ada yang 10 kali dan ada yang 100 kali. Silakan pilih salah satu. Faedahnya, barang siapa yang membaca zikir ini di pagi hari sebanyak 10 kali, Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan. Dia juga mendapatkan kebaikan seperti memerdekakan 10 orang budak. Allah akan melindunginya dari gangguan syaitan hingga petang hari. Siapa yang mengucapkannya di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan yang semisal itu pula. Nah, ini hadisnya dari riwayat An-Nasa'i. Sedangkan yang 100 kali, faedahnya, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut dalam sehari sebanyak 100 kali, maka itu seperti membebaskan 10 orang budak, dicatatkan baginya 100 kebaikan dan dihapuskan 100 kesalahan. Dirinya akan terjaga dari gangguan syaitan dari pagi hingga petang hari, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali oleh orang yang mengamalkan lebih dari itu. Nah, yang ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Doa dan zikir yang saya sebutkan tadi juga terangkum dalam zikir pagi. Ya, saya menekankan untuk para raqi agar membaca seluruh zikir pagi yang tidak tercantum dalam kumpulan doa isti'adzah pagi yang saya sebutkan dalam video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk mengamalkannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isti'adzah di waktu petang, ya, doa dan zikir di waktu petang. Waktunya antara waktu asar hingga maghrib. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa waktunya itu dari waktu maghrib hingga pertengahan malam. Yang pertama, membaca ayat kursi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 255 dibaca 1 kali
seperti yang di waktu pagi ya. Faedahnya, siapa yang membaca ketika petang maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi maka ia akan dilindungi hingga petang. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing dibaca 3 kali. Faedahnya, siapa yang membacanya masing-masing 3 kali ketika pagi dan petang, maka segala sesuatu akan dicukupkan untuknya. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian membaca zikir ini. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Milik Allah segala kerajaan dan baginya lah pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Ini dibaca 1 kali. Faedahnya, kita meminta kepada Allah kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Juga agar terhindar dari kejelekan di malam ini dan kejelekan sesudahnya. Niatkan juga termasuk dari bahaya jin dan tukang sihir. Di dalamnya juga berisi permintaan agar terhindar dari rasa malas, padahal mampu untuk beramal, juga agar terhindar dari kejelekan di masa tua. Di dalamnya juga berisi permintaan agar terselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka jahanam. Doa ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian membaca doa ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma fadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamin wa an shimal wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar tidak disambar dari bawahku. Doa ini dibaca 1 kali. Faedahnya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ini di pagi dan petang hari. Di dalamnya berisi perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga, dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah. Hadisnya riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian membaca doa ini. Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirqihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslimin. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan bala tentaranya, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Doa ini dibaca 1 kali. Faedahnya, doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk dibaca di pagi dan petang dan saat tidur. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Kemudian membaca doa ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ini dibaca 3 kali. Faedahnya,
Barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka tidak akan ada bahaya yang bisa memudaratkannya. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian membaca doa ini, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan janganlah diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata. Ya, walau sekejap mata. Dibaca 1 kali. Faedahnya, zikir ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah radhiyallahu anha supaya diamalkan pagi dan petang. Semoga dengan doa ini Allah senantiasa menyertai dan menolong kita ketika meruqyah dan setelahnya. Ya, hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dan Al-Hakim. Kemudian membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali. Faedahnya, barang siapa yang membaca zikir tersebut di pagi hari sebanyak 10 kali, Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan dan menghapuskan baginya 10 kesalahan. Dan dia mendapat kebaikan seperti memerdekakan 10 orang budak. Allah akan melindunginya dari gangguan syaitan hingga petang hari. Siapa yang mengucapkannya di petang hari, dia akan mendapatkan keutamaan yang semisal dengan itu pula. Nah, hadisnya riwayat An-Nasa'i. Kemudian membaca doa ini, A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Doa ini dibaca 3 kali pada waktu petang. Faedahnya, siapa yang mengucapkannya di petang hari, niscaya tidak ada racun atau binatang seperti skorpion yang mencelakakannya di malam itu. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Doa dan zikir yang saya sebutkan tadi juga terangkum dalam zikir petang. Saya menekankan untuk para roqi agar membaca seluruh zikir petang yang tidak tercantum dalam kumpulan doa dan isti'adzah petang dalam video ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk mengamalkannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sangat rentan bagi seorang roqi dan manusia pada umumnya adalah saat tidur di malam hari. Hal ini dikarenakan banyak kejahatan dan bahaya yang terjadi atau keluar di malam hari. Dan ketika malam tiba, sudah menjadi fitrah kita sebagai manusia untuk beristirahat, mengantuk, dan tidur. Nah, pada saat tidur, kita tidak bisa menjaga diri kita dari berbagai macam potensi bahaya yang akan menimpa, termasuk dari kejahatan jin dan para tukang sihir. Alhamdulillah, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita beberapa doa isti'adzah yang diamalkan sebelum kita tidur. Nah, berikut ini saya rangkumkan beberapa isti'adzah yang dilakukan sebelum tidur. Yang pertama, mengamalkan ini. Mengumpulkan 2 telapak tangan, lalu ditiup, ya, dan dibacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian, kedua telapak tangan ini kita usapkan ke seluruh tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan seluruh bagian tubuh sampai ke ujung kaki. Kemudian ini dilakukan atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, dikumpulkan di depan gini, lalu kedua telapak tangan itu ditiup, dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Nah, beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Ya, seperti tadi itu 3 kali. Hadisnya riwayat Imam Bukhari.
Kemudian membaca ayat kursi 1 kali. Faedahnya, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan terus dijaga oleh Allah dan terlindung dari gangguan syaitan hingga pagi hari. Hadisnya riwayat Bukhari. Kemudian membaca surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. 2 ayat terakhir ya, dibaca 1 kali. Faedahnya, siapa yang membaca 2 ayat tersebut pada malam hari, maka 2 ayat tersebut telah memberi kecukupan baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian membaca doa ini. Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'i wa malikah ashhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirqihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurahu ila muslimin. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan bala tentaranya, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeret kepada seorang muslim. Doa ini dibaca 1 kali. Faedahnya, doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW pada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk dibaca pada pagi, petang, dan saat tidur. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Kemudian membaca doa ini, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Dibaca 1 kali. Hadisnya riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah beberapa doa isti'adzah yang dilakukan sebelum tidur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk mengamalkannya setiap sebelum tidur. Sebenarnya ada beberapa doa lagi yang menjadi amalan sebelum tidur, maka silakan dikerjakan semampunya ya. Semoga Allah mudahkan. Nah, ada kalanya seorang roki, dia sudah mengamalkan semua doa isti'adzah sebelum tidur ini, namun syaitan masih bisa mengganggunya dengan izin Allah. Maka hendaknya dia melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, meludah kecil ke kiri sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan dan dari keburukan mimpinya sebanyak 3 kali. Ya, berta'awudz. Kemudian tidak membicarakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Kemudian membalikkan tubuhnya, ya, mengubah posisi tidur. Kemudian berdiri dan mengerjakan sholat apabila dia menghendakinya. Kalau mau sekalian sholat aja, ya kan? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita beristi'adzah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang, kemudian beristi'adzah sebelum tidur, saya merekomendasikan juga agar kita beristi'adzah kepada Allah di beberapa keadaan berikut ini. Yang pertama, saat akan keluar rumah, hendaknya kita membaca doa keluar rumah, yaitu Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Ya, setiap akan keluar rumah hendaknya kita membaca doa ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika seseorang keluar rumah lalu dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya, maka dikatakan ketika itu engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Kemudian syaitan pun akan menyingkir darinya. Syaitan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Nah, hadisnya riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian membaca bismillah saat masuk rumah dan saat makan. Ya, dari Jabir bin Abdullah, ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, jika seseorang memasuki rumahnya lalu ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan, maka syaitan pun berkata kepada teman-temannya, kalian tidak dapat tempat untuk bermalam malam ini dan tidak ada jatah makan.
ketika ia masuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, dan syaitan pun mengatakan kepada teman-temannya, saat ini kalian mendapat tempat untuk bermalam. Dan ketika ia lupa menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan berkata kepada temannya, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Hadisnya riwayat Muslim. Kemudian membaca bismillah dan ta'awud ketika masuk toilet. Nabi SAW bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat, ya, masuk toilet, lalu ia mengucapkan bismillah. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Kemudian dari Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah SAW ketika memasuki jamban, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian membaca doa saat berhubungan intim, ya, intercourse. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian, yaitu suami, ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu ia membaca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian jika Allah mentakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka syaitan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian membaca bismillah saat melepas pakaian. Rasulullah SAW bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat manusia, ya, Bani Adam, adalah apabila seseorang melepaskan pakaiannya, dia membaca bismillah. Hadisnya riwayat Imam At-Tabarani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah doa dan zikir yang kita amalkan dalam rangka beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman para roki maupun Anda semuanya yang bukan roki untuk mengamalkan ini setiap hari. Maka video ini juga insya Allah menjawab pertanyaan para pasien tentang bagaimana atau apa saja amalan untuk perlindungan dari gangguan jin dan sihir. Untuk melihat doa dan zikir yang sudah saya sebutkan tadi, silakan membaca buku ini, buku doa dan wirid, ya. Atau silakan download aplikasi Bekal Islam yang disusun Ustadz Firanda, yang linknya ada saya terakan di kolom deskripsi video ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau ingin mendapatkan bantuan ruqyah dari saya, silakan baca ketentuannya juga di kolom deskripsi video ini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf ada suara-suara ini, ada kegiatan konstruksi di sebelah, ya. Mohon maaf ya kalau mengganggu. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين